Selamat siang semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pangan fungsional berbasis resistant starch. Pada penjelasan ini, kita akan mempelajari tentang pangan fungsional berbasis dengan resistant starch. Ini terbagi menjadi 4 kelompok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan tentang resistant starch atau seputar resistant starch. Kemudian yang kedua adalah sumber resistant starch atau sumber pati resisten. Kemudian yang ketiga adalah fungsi resisten starch sebagai pangan fungsional, dan yang terakhir adalah keuntungan fisiologis resisten starch sebagai pangan fungsional. Secara singkat, resisten starch adalah fraksi pati yang tidak terhidrolisis menjadi D-glukosa dalam usus kecil dalam waktu 120 menit pencernaan, tetapi difermentasi oleh usus besar. Resistant starch dibentuk oleh molekul linier dari alfa 1,4 D-glukan yang pada dasarnya berasal dari retraksi amilosa yang mengalami retrogradasi dan memiliki berat molekul yang relatif rendah, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 5 Da, yang tidak dapat diakses oleh enzim pencernaan secara positif dan tidak dapat memberikan pengaruh pada mempengaruhi fungsi saluran pencernaan. Secara fisiologis, RS tidak bisa dihidrolisis menjadi D-glukosa di dalam usus halus dalam waktu 120 menit setelah dikonsumsi. Mengapa RS tidak bisa dicerna? Ada 4 alasan sebagai penyebabnya, yaitu yang pertama, memiliki struktur molekul yang kompak sehingga secara fisik membatasi akses enzim pencernaan. Hal ini ditunjukkan oleh pati dari biji-bijian dan serealia. Yang kedua, struktur molekuler dari granula pati yang sedemikian rupa sehingga mencegah pemecahan oleh enzim pencernaan. Contohnya granula pati kentang mentah, pisang mengkal, dan pati jagung tinggi amilosa. Yang ketiga, granula pati yang rusak selama proses gelatinisasi menghasilkan molekul yang sangat mudah diakses oleh enzim pencernaan. Akan tetapi, ketika gel pati ini didinginkan, mereka akan membentuk kristal pati yang resisten terhadap enzim pencernaan. Bentuk dari pati retrogradasi ini jumlahnya kecil, yaitu sekitar 5% ditemukan pada beberapa produk seperti produk kentang yang digunakan dalam potato salad yang setelah mengalami proses pemasakan lalu pendinginan. Yang keempat, pati tertentu dimodifikasi secara kimia dengan teknik eterisasi, esterisasi, atau ikatan silang sehingga tidak bisa dipecah oleh enzim pencernaan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tipe-tipe resisten starch. Nah, RS ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 fraksi. Yang pertama yaitu RS tipe 1 atau RS1, kemudian RS2, RS3, dan RS4. Nah, RS1 ini merupakan pati resisten karena bentuknya secara fisik sukar ditembus oleh enzim pencernaan. Hal ini disebabkan pada tipe 1 itu terdapat barrier atau sejenis penghalang seperti dinding sel yang mempersulit terjadinya hidrasi air, sehingga dia akan sulit untuk tergelatinisasi dan dia akan sulit untuk kontak dengan enzim pencernaan yang menghidrolisis pati tersebut. Nah, pati tipe RS1 ini dia bersifat stabil terhadap panas yang umumnya digunakan pada pengolahan makanan. Kemudian dia dapat dijumpai pada gilingan biji-bijian dan dapat dijumpai pada gandum. Nah, selanjutnya RS tipe 2. RS tipe 2 ini merupakan pati yang mempunyai bentuk granular tertentu dan resisten terhadap enzim pencernaan. Hal ini disebabkan karena kristalinitas patinya ini menyebabkan strukturnya kompak sehingga akan membatasi akses enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang akan menghidrolisis pati tersebut. Nah, RS2 ini terdapat pada bahan alami, secara alami sudah ada biasanya, contohnya seperti pada pisang mentah, kemudian pada kentang mentah, kemudian juga ada pada high amylose maizena starch. Nah, baik RS1 maupun RS2 ini, dia ini sangat lambat dicerna pada usus halus.
Selanjutnya RS3. RS3 ini merupakan pati non-granular dan juga merupakan fraksi pati paling resisten karena terbentuk dari retrogradasi amilosa yang telah tergelatinisasi. RS3 ini terbentuk dari pemrosesan pati yang tidak dimodifikasi atau dihasilkan dari pemrosesan makanan. Nah, pati ini bersifat resisten terhadap enzim pencernaan dan dia stabil terhadap panas. RS3 ini juga diketahui memiliki kapasitas penahanan air atau WHC yang lebih tinggi daripada pati granular. Pada RS1 dan RS2 dengan perlakuan HMT yaitu kombinasi pemanasan dan kelembapan dapat juga meningkatkan RS3 sehingga sumber RS3 dapat dijumpai pada makanan-makanan dengan perlakuan heat moisture treatment. Selanjutnya RS4. RS4 itu merupakan pati termodifikasi yang terbentuk melalui berbagai tipe perlakuan modifikasi kimia seperti substitusi, konversi, dan cross-linking sehingga dapat menurunkan daya cerna pati tersebut dengan menghalangi akses interaksi enzim dengan pati. Modifikasi tersebut dapat menyebabkan ikatan kimia yang terbentuk itu di luar posisi alfa 1,4 dan alfa 1,6. Contoh dari RS4 ini antara lain ether pati, ester pati, dan cross-link starch. Sumber RS. RS secara alami banyak ditemukan pada tanaman yang mengandung pati. Pati yang merupakan karbohidrat dan dianggap sebagai sumber makanan utama biasanya dalam bentuk polisakarida. RS memiliki nilai kalori yang lebih rendah, yaitu 8 kJ per gram dibandingkan dengan pati yang dapat dicerna sepenuhnya, yaitu 15 kJ per gram. Contoh sumber RS antara lain biji-bijian sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian, pisang, atau pada tepung yang dipanaskan. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan RS terhadap sistem pencernaan. Pertama, bentuk fisik biji-bijian, terutama jika dalam bentuk utuh atau tidak. Yang kedua, sifat yang melekat dari pati, seperti jenis dan ukuran granula pati. Yang ketiga, hubungan antara komponen pati dan makanan lainnya. Yang keempat, cara pengolahan makanan. Itu sangat berpengaruh, khususnya pemanasan dan pendinginan. Yang kelima, penggilingan, perkecambahan, fermentasi itu dapat meningkatkan kecernaan. Yang keenam, kondisi penyimpanan. RS akan meningkat terutama jika penyimpanan terjadi di suhu rendah. Contoh kasus, menggiling beras dan gandum menjadi tepung itu akan menurunkan RS dan meningkatkan kecernaan pati. Pisang, ia memiliki RS sekitar 47-57%. Ketika pisang diolah menjadi tepung, ia memiliki kadar total pati 73,4%, kadar RS 17,5%, dan tingkat seratnya 14,5%. Pisang termasuk RS tipe kristalin B. Kemudian kentang, ia lebih susah dicerna, memiliki RS yang tinggi 75%, dan termasuk pati umbi-umbian, yaitu RS tipe kristalin B. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai sumber-sumber resistant starch atau RS. Ada cerealia, di mana di sini dibahas mengenai 4 jenis dari serealia. Yang pertama yaitu biji sereal. Biji sereal biasanya terdiri atas lapisan aleuron dan benih. Nah, di bagian benihnya ini akan mengandung protein dan serat. Kemudian, kalau misalnya biji sereal itu digiling menjadi tepung, maka tepung terdiri atas komponen protein dan pati. Namun, kadar RS pada tepung ini akan menurun hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan biji sereal. Apabila tepung itu kemudian diproses menjadi suatu produk, maka kandungan seratnya akan menjadi kurang lebih 9,6%. Nah, di jurnal juga disebutkan salah satu komoditas produk olahan spesifik yaitu spaghetti, di mana di produk olahan spaghetti ini pati akan lebih lambat dicerna karena akan berbentuk lebih padat. Selanjutnya ada legum dan kacang-kacangan.
legum ini lebih susah dicerna karena memiliki kandungan amilosa dan RS yang lebih tinggi. RS-nya sendiri kurang lebih berkadar sekitar 24,7%. Kemudian serat pangan yang dikandung oleh legum lebih tinggi daripada sumber serat pangan dari komoditas yang lain. Kemudian pati memiliki kristalinitas tipe C yang bersifat lebih resisten terhadap hidrolisis, sehingga RS-nya akan awet. Pengaruh pengolahan terhadap komoditas legum, tingginya kandungan RS menjadikan legum sebagai produk fungsional. Legum namun rentan mengalami retrogradasi sehingga akan menurunkan tingkat cerna dari si RS. Proses hidrotermal menyebabkan kenaikan maupun penurunan fraksi RS tergantung pada jenis legum dan parameter proses yang digunakan. Pati resisten atau dikenal dengan resistant starch itu sangat resisten untuk dicerna oleh enzim pada mamalia dan dianggap sebagai komponen dari dietary fiber atau serat pangan. Nah, RS ini memiliki kontribusi yang sangat bernilai untuk dietary fiber karena RS terfermentasi di dalam usus besar. Penelitian baru-baru ini membuktikan bahwa pati resisten secara fisiologis bertindak seperti serat yang tidak larut dan menunjukkan level digestibility yang lambat dan dapat digunakan sebagai sarana untuk slow release glucose. Nah, pati resisten layaknya serat pangan memiliki dampak positif pada kesehatan kolon dengan meningkatkan kecepatan produksi dari Krebs cell dan menurunkan colonic epithelial atrophy jika dibandingkan dengan diet tanpa serat. RS secara fisiologi sama dengan serat yang larut dan dapat difermentasi, serta hasil yang paling umum dari RS adalah meningkatnya jumlah feses dan menurunnya pH kolon. Pati resisten seperti serat pangan larut mempunyai dampak positif pada kesehatan kolon seperti mempengaruhi tumorigenesis dan mereduksi serum kolesterol dan trigliserida. Pati resisten memiliki pengaruh terhadap jalur gastrointestinal. Pati resisten merupakan substrat untuk mikrobiota kolon, membentuk metabolit termasuk SCFA seperti asetat, propionat, dan asam butirat. Asam butirat dimetabolise oleh kolonosit atau sel epitelial kolon dan merupakan sumber energi untuk sel. Konsumsi RS juga dihubungkan dengan mengurangi postprandial glycemic dan insulinemic responses yang memiliki implikasi yang menguntungkan dalam memanage penyakit diabetes. Salah satu manfaat dari pati resisten atau RS adalah dapat berperan sebagai prebiotik. Prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak diserap dalam usus halus dan dapat meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan dalam mikroflora usus karena kemampuannya dalam merangsang aktivitas serta menstimulasi secara selektif pertumbuhan bakteri probiotik dalam kolon sehingga bermanfaat bagi saluran pencernaan manusia. Pati resisten atau RS memiliki sifat tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan dan tahan terhadap asam lambung. Nah, karena sifatnya tersebut, sehingga RS dapat berperan sebagai salah satu sumber prebiotik. Di dalam kolon, RS dapat digunakan sebagai substrat bagi pertumbuhan mikroorganisme probiotik. RS akan difermentasi oleh mikroorganisme probiotik menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat, propionat, asetat, dan format. Jika dibandingkan dengan sumber prebiotik lain, RS memiliki keunggulan, yaitu memiliki kecepatan fermentasi yang lebih tinggi karena sifatnya yang tidak larut air. Juga memiliki tingkat supporting pertumbuhan probiotik yang lebih baik. Bentuk prebiotik yang paling khas adalah inulin dan oligofruktosa. Resistant starch atau RS mendapat perhatian lebih karena perannya dalam kesehatan dan dalam fungsionalitasnya. RS merupakan salah satu sumber melimpah dari karbohidrat non-cerna dan dapat berperan penting sebagai polisakarida non-pati dalam menjaga kesehatan usus besar serta mencegah terjadinya infeksi pada usus besar dan kanker kolorektal. Namun, RS memiliki pengaruh yang kecil terhadap metabolisme lipid dan glukosa. Efek fisiologis dari RS juga terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Karakteristik fisiologis dan khasiat dari RS sangat luas. Hal ini bergantung pada sumber, jenis, dan dosis dari RS yang dikonsumsi. Proses pengolahan yang sudah modern dan konsumsi makanan lainnya memungkinkan untuk menyebabkan konsumsi RS menjadi rendah, sehingga dapat meningkatkan kasus penyakit usus besar di berbagai daerah.
Hal ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan jenis sereal dan pangan berbahan pati baru, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Produk hasil pengembangan tersebut juga dapat diaplikasikan pada ranah kesehatan. Hal ini dikarenakan potensi RS sangat besar bagi kesehatan. RS berperan penting dalam proses fermentasi pada usus besar, seperti saat memfermentasikan asam lemak rantai pendek. RS juga meningkatkan kemampuan prebiotik. Pemanfaatan RS juga dapat menghasilkan makanan dengan kadar energi dan karbohidrat yang lebih rendah. RS juga dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah serat dalam pangan, dan saat ini sedang diteliti lebih lanjut tentang potensinya dalam mempercepat timbulnya rasa kenyang dan menurunkan respon glikemik. Potensi RS dalam meningkatkan kesehatan kolon sangatlah besar. RS juga bertindak sebagai media untuk meningkatkan komponen total serat pangan pada bahan pangan, terutama yang rendah akan energi dan rendah akan karbohidrat. Selanjutnya, keuntungan fisiologis konsumsi pati resisten. Yang pertama, membantu mengendalikan glukosa darah. Pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa dalam darah itu harus dikendalikan. Pengaruh konsumsi pangan terhadap kadar glukosa darah selama periode tertentu disebut respon glikemik. Pada umumnya, pangan dengan indeks glikemik tinggi akan menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat. Sebaliknya, pangan yang menaikkan kadar gula darah dengan lambat memiliki indeks glikemik yang rendah. Pati resisten dapat meningkatkan gula darah ketika makan dengan menurunkan laju dan jumlah pencernaan karbohidrat. Hal ini membuat pati resisten ideal untuk penderita diabetes. Selain itu, respon glikemik sendiri juga berperan dalam menahan lapar dan mempertahankan energi sepanjang hari. Makanan yang mengandung pati resisten akan melunakkan laju pencernaan, dan hal ini akan melambat proses pencernaan dari pati resisten itu sendiri, sehingga pati resisten terlibat dalam mengontrol pelepasan glukosa. Pencernaan terjadi selama 5-7 jam, menurunkan postprandial glikemia dan insulinemia, serta berpotensi untuk meningkatkan perasaan kenyang. Postprandial glikemia dan insulinemia itu apa? Dua hal ini adalah berkaitan dengan sensitivitas dari inulin. Selanjutnya, mencegah kanker kolon. Pati resisten diketahui terhindar dari saluran pencernaan, sehingga dia akan langsung menuju usus besar untuk kemudian menjadi substrat fermentasi oleh bakteri di dalamnya. Proses fermentasi akan berlangsung secara anaerob dengan hasil utama, yaitu asam lemak jenuh rantai pendek atau SCFA, yaitu asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan sejumlah gas CH4, H2, dan CO2. Bakteri-bakteri tersebut terdiri atas bakteri amilolitik, bakteri butiroganik, dan archaea metagonik. Proses biosintesis SCFA utama meliputi asam asetat, propionat, dan butirat oleh bakteri kolon. Sebagian besar metabolisme butirat menjadi sumber energi yang paling penting bagi sel-sel kolon. SCFA, terutama butirat, berperan menjaga kolon agar berfungsi normal dan menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal seperti sel kanker. Pencegahan kanker sendiri itu diarahkan untuk mencegah sel kanker berproliferasi atau mutasi tetapi tidak ada hambatan, atau menginduksi agar sel kanker mati bunuh diri atau disebut sebagai apoptosis. Butirat sebagai salah satu produk fermentasi pati resisten dilaporkan mampu menghambat proliferasi sel kanker kolon, serta menginduksi apoptosis pada penelitian in vitro dan in vivo. Manfaat selanjutnya adalah RS dapat mengurangi pembentukan batu empedu. Kita ketahui bahwa mengkonsumsi RS dapat menurunkan respon insulin. Hal ini dikarenakan RS mengandung glukosa yang rendah sehingga mengurangi kerja insulin untuk merubah glukosa menjadi glikogen. Dalam diet non-RS, apabila kelebihan gula dalam darah tidak mampu diubah sepenuhnya oleh insulin, maka akan dirubah menjadi bentuk lain seperti trigliserida, sehingga terjadi peningkatan kolesterol dalam empedu. Apabila dilakukan penambahan diet makanan tinggi kolesterol seperti daging kambing, maka jumlah kolesterol akan semakin naik, sehingga asam empedu tidak dapat melarutkan kelebihan kolesterol dalam tubuh. Kelebihan kolesterol dan bilirubin ini akan mengendap pada empedu sehingga menyebabkan batu empedu. Dalam hal ini, RS berfungsi sebagai pangan yang rendah kolesterol dan menurunkan kerja insulin.
Kekurangan asetil-CoA ini akan disuplai oleh hasil perombakan lemak, sehingga jumlah lemak yang tersimpan dalam tubuh dapat berkurang. Hal ini mengindikasikan lemak tersimpan akan dioksidasi sebagai suplai energi tubuh. Pada percobaan diet RS pada hewan coba, membuktikan bahwa terjadi penyusutan sel adiposa setelah diet RS. Manfaat resistant starch selanjutnya yaitu berperan dalam absorpsi mineral. Resistant starch RS atau pati resisten berperan dalam meningkatkan penyerapan mineral di tubuh manusia, yaitu dengan cara mengubah kondisi lingkungan usus. Pati resisten tidak dapat dicerna oleh usus, tapi difermentasi di usus besar oleh mikroorganisme di kolon atau usus besar tersebut. Dan hasil fermentasinya yaitu asam lemak rantai pendek atau SCFA atau short chain fatty acid, sehingga menyebabkan proliferasi mukosa dan penurunan pH dalam lumen. Penurunan pH dalam lumen inilah yang menyebabkan peningkatan penyerapan mineral di usus, karena terjadinya peningkatan solubilitas mineral. Selain itu, asam lemak rantai pendek atau SCFA yang dihasilkan juga dapat berperan langsung dalam meningkatkan absorpsi mineral, yaitu dengan membentuk kompleks dengan mineral tersebut. SCFA dapat berkontribusi dalam peningkatan absorpsi melalui proses pertukaran kation. SCFA yang memiliki muatan positif, contohnya ion H+, akan ditukar dengan kation lain seperti Mg2+ atau Ca2+, yang mana merupakan mineral. Selanjutnya, resistant starch juga berfungsi sebagai pengendali berat badan atau weight control. Konsumsi RS atau resistant starch dapat menyebabkan pengurangan asupan energi bersih karena tidak dapat sepenuhnya diserap usus. RS dapat menunda pengosongan lambung dan dapat menurunkan konsentrasi glukosa darah. Konsumsi RS atau resistant starch dapat menekan perasaan lapar. Hal ini karena mekanisme RS dalam meningkatkan rasa kenyang, yaitu karena RS mampu meningkatkan ekspresi genetik penstimulasi rasa kenyang yang berhubungan dengan hormon GLP-1 dan PYY yang secara alami ada di usus besar. RS mengurangi kepadatan kalori makanan dan telah terbukti juga mengurangi postprandial glikemia atau insulinemia. Selain itu, RS juga meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah peningkatan penumpukan lemak dalam jaringan adiposit yang menjadi indikasi seseorang mulai mengalami kenaikan berat badan. Selain itu, pati resisten tahan terhadap enzim pencernaan manusia, serta prosesnya lambat dalam pelepasan glukosa, sehingga asupan energi berkurang pada sel-sel usus. Hal ini berperan dalam mengendalikan berat badan pada penderita obesitas terutama.